Jiwei, aku suka kamu, jadilah pacarku. Mari tetap di sini. Dikirim ke desa untuk bekerja, tunggu kesempatan, kita kembali ke kota bersama. Oke. Untuk membantu teman masa kecil, Su Wanyue merebut kuota kembali ke kota. Aku tak bisa pulang selamanya. Chen Shuming rela menggoda aku langsung. Sayang sekali, rencana mereka pasti gagal. Kota ini, aku harus pulang. Para pemuda, kuota kembali ke kota dari brigade sudah ditetapkan. Setahun lagi, kita pilih satu pemuda terbaik ke kota. Kuota kembali ke kota sudah keluar, brigade sudah putuskan, urut berdasarkan poin pekerjaan, yang paling tinggi, pemuda bisa kembali ke kota, setelah balik, dapat rumah, jadi pekerja, dapat pekerjaan tetap, belum tahu siapa dapat kuota ini, siapa yang akan terpilih. Poin pekerjaan tertinggi, kemungkinan besar, Ziwei yang dapat, sejak dia di sini. Selalu jadi yang terbaik tiap tahun, tiap bulan jadi pekerja teladan. Aku pergi sebentar. Wan Yue, kamu pernah bilang, keluargamu sudah urus soal kembali ke kota, semua sudah diatur. Cuma tunggu kuota ini. Jadi kamu mau gimana? Kerja setelah balik ke kota, rumah, dan Chen Shuming, si calon suami kaya itu, padahal semua sudah aku rencanakan. Tapi siapa sangka, tiba-tiba muncul Ziwei. Nggak bisa, kuota kembali ke kota harus jadi milikku. Aduh, urusanku jangan dipikirin. Kalian lanjut aja, ayo pergi. Ayah Chen Shuming itu pejabat. Dia juga ganteng. Nggak ada cewek yang nolak dia. Dia tunanganku. Dia setia banget sama aku. Oke, makasih ya. Kalau aku suruh digoda Ziwei, Shuming, aku mau ngomong sesuatu. Apa sini? Apa? Suruh aku dekati Ziwei, biar dia jatuh sendiri, biar dia kehilangan kuota kembali ke kota. Aduh, Shuming. Kali ini, kalau aku bisa jadi pemuda dengan poin pekerjaan tertinggi, kita bisa pulang bareng. Shuming, demi masa depan kita, kamu korbankan diri sebentar, bisa kan? Oke, demi kamu, apa saja aku mau. Ya, nanti pas pulang kita nikah. Jadi kamu jangan beneran sama dia. Ziwei itu cewek kaku dan membosankan. Mana mungkin aku suka dia? Su Wanyue, dekati Chen Shuming, kesempatan mendekati cowok keren kayak dia. Tapi kamu sendiri yang membuatku. Anak dari keluarga besar, benar-benar jadi, tangga menuju kesuksesan bagiku. Dasar bajingan Ci. Sekelompok wanita pura-pura. Kenapa pura-pura? Dikasih gratis pun nggak mau. Su Wanyue ini, bukannya Ziwei selesai kerja, harus lewat sini kan? Mana orangnya? Bos, lihat itu. Ziwei sudah balik. Hei, Ya. Ziwei, kenapa jalan cepat banget? Tunggu dulu. Ada kabar baik buatmu? Madaben, hormati aku. Kalau enggak, aku teriak. Teriak aja, nggak ada orang di sini. Hehe, teriak sekeras apapun tetap sia-sia. Biar abang sentuh, gadis di kota ini benar-benar cantik. Hehehe. Kamu oke kan? Berani ganggu cewek di depan mataku? Berani ganggu wanita muda? Mau masuk penjara selamanya? bos, katanya ayahnya pejabat, jangan cari masalah. Sial banget. Ayo pergi. Masih belum bisa dapat dia? Pahlawan penyelamat wanita, klise banget. Jalan nggak aman, pulang kerja jangan malam, tunggu aku antar pulang. Ya, maaf merepotkan. Kamu baik-baik saja. Kayaknya keseleo. Ke tempatku saja, aku punya minyak Honghua.
pemburu hebat, sering muncul sebagai mangsa. Chen Shuming, aku senang main sama kamu. Tapi hadiah untukku tidak bisa diminta kembali. Kak Shuming, kenapa kamu nggak apa-apa? Coba jalan turun. Harusnya sudah oke. Sudah nggak sakit? Makasih ya Kak Shuming. Jiwei, antara pria dan wanita harus jaga batasan hubungan. Maaf ya, aku nggak sengaja. Aku cuman terlalu berterima kasih, terlalu emosional, jadi... Jiwei, kakimu baru sembuh. Jangan cuma berdiri, duduklah cepat. Shuming, kamu punya kartu perpustakaan, keren banget. Masih sempat pinjam buku buat dibaca, beda sama aku. Habis kerja, pulang cuma mau rebahan, jarang baca buku. Aku juga cuma lihat-lihat. Buat nambah wawasan, si Ziwei juga kurang wawasan. Buku aja jarang dibaca. Kartu perpustakaan sudah heboh banget. Jadi, kalau kamu pinjam buku lagi, bisa ceritain ke aku. Aku mau ikut belajar. Nanti kalau aku pinjam lagi, aku ceritain ke kamu. Sudah malam, pulanglah istirahat. Oke, aku pulang dulu. Sampai besok, Shuming. Sampai besok. Melihat bunga dalam kabut, melihat bulan di air, tak seindah memandang wanita di bawah lampu. Apalagi, wanita ini mengagumi dia sepenuh hati. Chen Shuming, mimpi indah yang kubuat untukmu baru saja dimulai. Jiwei, sudah cukup. Istirahat dulu. Biar aku selesaikan bagian ini dulu. Jiwei, kemarin dari perpustakaan kota, aku pinjam beberapa buku. Dulu, kamu ingin aku ceritakan kan? Tapi, Jiwei, orang desa semua bilang aku cuma anak manja yang malas kerja. Kamu juga nggak suka aku ya? Ya wajar, soalnya kamu pekerja teladan. Nggak suka itu biasa. mana mungkin Shuming? Jangan pikir macam-macam. Jadi, ayo ke gazebo istirahat sebentar. Oke. Baru saja aku balikan, kamu balikin lagi? Bikin ribet aja? Tante, aku pasti bisa. Cepatlah. Selesai ini baru bisa makan? Banyak banget. Masih mau poin kerja nggak?
Oke, aku kerjakan. Demi kuota balik kota, aku tahan. Ini Pakai kupon makanan tukar sama orang desa, makan selagi hangat, kamu kurus sekali, harus tambah gizi. terima kasih Shuming. Kamu baik banget sama aku. Shuming. Kita bagi 2. Dulu tiap hari kasih ke Yue bawa telur. Tapi baru kali ini, ada yang mau bagi separuh ke aku. Sepertinya kalian masih mau bicara. Aku pergi dulu. Jiwei, Kenapa tadi kamu makan telur bareng dia? Kamu benar suka dia? jangan salah paham. Aku juga lakukan ini buat bantu kamu demi kuota kembali ke kota, harus total pura-pura. Serius? Jangan sampai kamu beneran suka dia. Kalau tidak, Tenang aja, hatiku cuma buat kamu, meski dia goda aku tetap nggak suka dia. begitu baru benar. Pengaruh diam-diam. Itulah pisau membunuh tanpa jejak. Jiwei, aku suka kamu. Ayo bersama aku. Kita tetap di sini. Pemuda antre, nanti pulang ke kota bareng. Oke. Ziwei, pertunjukan seru segera mulai. Panggung siap. Pemeran utama sudah ada. Saatnya lanjut ke langkah berikut. Hari-hari selanjutnya, aku mulai seperti yang mereka mau. Terlena dan jatuh. Terima kasih, Shuming. Shuming, pagi ini kamu bantu aku kerja, sore aku sendiri saja. Jiwei, mendadak aku merasa buruk. Jangan kerja dulu. Temani aku di sini. Oke, Shuming, aku antar kamu ke pos pemuda. Kamu tahu pemuda itu, Ziwei kan? Dulu dia rajin banget. Sejak dia deket sama cowok itu, Chen Shuming, dia malah jadi malas. Parah banget. Iya, bulan ini. Dia bolos kerja berkali-kali. Poin pekerjaannya dipotong banyak. Menurutku, kuota kembali ke kota dari brigade nggak bakal jadi milik dia. Bener, memang nggak tahu malu. Ziwei memang bodoh. Sedikit kebaikan, langsung mau menyerahkan diri. Tapi bibir merah ini sungguh menggoda. Sepertinya aku juga untung. Semua orang pikir aku tak bisa balik ke kota. Hanya aku yang tahu ada jalan lain. Sedang terbuka untukku. Shuming, keluargamu sudah siapkan jalan pulang ke kota? Sepertinya aku tak dapat kuota kembali ke kota tahun ini. Tak apa, aku punya cara sendiri. Jiwei, aku bisa tunggu kamu, entah tahun depan atau berikutnya. Kita pasti bisa pulang bareng. Shuming, tapi aku tak mau ganggu kamu. Aku ingin jadi orang yang layak untukmu. Shuming, katakan, bagaimana kalau aku ikut ujian masuk perguruan tinggi? Ziwei, kenapa tiba-tiba terpikir seperti itu? Aku dengar mereka bilang asal lulus universitas bisa pulang ke kota dengan bangga. Kamu anak pejabat. Aku cuma yatim piatu. Aku tak pantas untukmu. Tapi kalau jadi mahasiswa, itu beda. Shuming, kamu pasti dukung aku kan? Ziwei itu cantik tapi kaku. Buku saja jarang dibaca,
pasti nggak lulus, tapi bagaimanapun dia sudah kehilangan kuota kembali ke kota, kalau harapan sekecil ini juga tak diberi. Terlalu kejam. Tentu aku dukung kamu, mau aku bantu apa? Aku mau ke perpustakaan kota dulu, pinjam beberapa buku buat belajar, lalu pergi ke kota, daftar ujian. Oke, kebetulan aku mau beli sepeda. Kalau nanti kamu mau pinjam buku di kota, aku antar naik sepeda. Kalau mau ikut ujian di kota, aku antar ke tempat ujian. Makasih, Shuming. Kamu baik banget ke aku. Nggak sia-sia aku. Dalam taruhan besar ini, taruh semua harapan pada kamu. Perempuan, lihat saja sampai kapan kamu bisa bangga. Semua, tolong tenang. Setelah penilaian dari perwakilan anggota dan keputusan dari pihak brigad diberikan secara khusus kepada Suwan Yue, gelar kehormatan pekerja teladan, mari beri tepuk tangan. Selanjutnya, akan diumumkan masalah disiplin kerja terbaru, pemuda Ziwei, sering terlambat dan bolos tanpa alasan, dampaknya sangat buruk. Setelah dipertimbangkan, diberi teguran keras, wajib membuat pernyataan maaf, dibacakan di rapat berikutnya, akan dibaca. Ziwei, kenapa jadi begini? Dulu rajin sekali, seorang perempuan. Sibuk urusan cinta, beberapa hari lalu, kulihat dia dengan Chen Shuming, berdua saling tarik. Benar-benar tak pantas. Jiwei, 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 jangan terlalu sedih pekerja teladan itu. Biasa saja kok, lagian kita juga nggak mau. Kuota kembali ke kota itu. Jiwei, jangan nangis terus. Kamu kan mau ikut ujian masuk perguruan tinggi. Besok aku antar kamu daftar di kota. Oke. Hari ini, akhirnya tiba. Lebih baik aku pikir dulu kalau nanti gagal ujian, gimana hibur dia ya. Lin Jiwei, kemarin baru kena tegur. Hari ini sudah semangat, jalan sama cowok buat main. Memang nggak tahu malu ya. Sudah terjadi, teguran sudah dapat, hukuman juga sudah terima, masih bisa apa lagi? Ya, harus terima saja. Lagi pula, itu Shuming. Dia lihat aku murung, langsung ajak aku jalan-jalan ke kota. Kamu kira Chen Shuming benar suka sama kamu? Jangan mimpi. Dia cuman Apa? nggak ada apa-apa. Ziwei, sekarang aku jadi pekerja teladan dan kuota kembali ke kota, punyaku juga. Kamu seumur hidup nggak bakal bisa balik ke kota. Kalau kamu datang, cuma mau bilang ini, aku nggak punya waktu buat kamu. Aku mau istirahat, main seharian capek banget. Aku nggak kayak kamu, kerja keras banget, pantas jadi pekerja teladan, kamu jadi gelap, kurusan juga. Ziwei, nanti akan diumumkan kuota kembali ke kota. Chen Shuming juga tidak mau kamu. Saat itu, tinggal nangis aja. Masih 2 bulan lagi, masih sempat. Suwan Yue, drama baru akan mulai.
Yue, setelah hari ini, kamu akan pulang ke kota. Beberapa orang juga akan selesai masa enaknya. Iya Yue, nanti di kota. Jangan lupa kami ya. Tentu saja. Shumingge, mikirin apa? Nggak ada apa-apa. Nanti di kota. Chen Shuming, maksud kamu apa? Ada yang lihat nggak baik. Pergi sana. Kamu dan Ziwei, saat kalian mesra, kenapa nggak kelihatan katamu pengaruhnya buruk? Apa kamu benar suka dia? Suwan Yue, dulu bukan kamu suruh aku dekati dia. Kalau bukan aku bantu, kamu nggak akan mudah singkirkan dia, dapat gelar pekerja teladan, dapat kuota kembali ke kota. Tapi aku nggak suruh kamu. Sampai segitunya, nanti setelah balik ke kota, kita langsung nikah. Aku, Suwan Yue, kamu pulang sendiri aja, aku nggak ikut. kamu gila? Kamu mau demi Ziwei, tinggalin kesempatan balik ke kota? Iya, aku nggak bisa pergi gitu aja. Tinggalin dia sendirian. Apa yang dia berikan padamu? Apa yang kamu lakukan padanya? Kamu nggak boleh di sini. Kamu milikku. Apa yang kalian lakukan, Jiwei, Kak Shuming? Kalian, Jiwei, aku, tadi mataku kena pasir, dia cuma bantu meniupkan. Jangan salah paham. benarkah? Kalau aku nggak salah ingat, hari ini rapat penghargaan. Kenapa kamu datang pagi sekali? Jangan-jangan. Masih yakin bisa dapat kuota kembali ke kota? Jangan mimpi. Seumur hidupmu, nggak bakal bisa pulang ke kota? Pulang atau enggak itu enggak penting. Aku cukup punya Kak Shuming. Cinta bisa buat kenyang. Cinta bisa redakan sakit. Wanita, masih berani tantang aku. Suka goda orang ya. Tunggu kamu diganggu Madaben saat mereka sakiti kamu. Jadi wanita tak diinginkan. Lihat kamu masih berani tarik perhatian. Suwan Yue, aku juga penasaran lihat kamu sadar diri, usaha sia-sia, ekspresi saat semuanya hilang. Pasti lucu banget. Rapat penghargaan dan pengumuman kuota kembali ke kota akan segera dimulai. Silakan masuk dengan tertib. Shuming, ayo kita pergi. Rapat penghargaan ini, menurutku kamu tak perlu ikut. Lagian juga bukan kuotamu. Benarkah? Diam-diam. Sekarang saya umumkan. Setelah disetujui oleh komune, keputusan hasil rapat pimpinan, kuota kembali ke kota tahun ini, pemenangnya adalah rekan Suwan Yue. Tepuk tangan untuknya. Jiweilin, pasti kamu sedih sekarang. Karena sebelumnya, semua orang kira kuota itu milikmu. Setiap orang punya nasib, aku tak menyesal. Kameratsu, kamu sudah dapat kuota kembali ke kota, tak perlu menyudutkan dia lagi. Shuming, di saat seperti ini, kenapa masih pura-pura di depan dia? Ziwei, jujur saja. Chen Shuming, tunanganku. Hah, maksudnya apa? Ziwei. Jadi itu? Suwan Yue, Dia dekati kamu, cuma buat bantu aku, dapat kuota-kota. Jangan bilang, kamu pikir dia benar-benar suka kamu, Ziwei. Orang seperti kamu, memang pantas seumur hidup, tinggal di sini, tak bisa balik ke kota. Jadi menurutmu, orang seperti aku, itu orang seperti apa? Lahir punya ibu, tapi tak dibesarkan. Orang kelas bawah, Suwan Yue, kukup. ada apa? Apa aku salah bicara? Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Orang rendahan kayak aku bisa menginjak orang elit kayak kalian, lalu naik ke atas. Dia pemimpin ya. Ayo cepat bangun. Pemimpin datang. Bapak Chu, kenapa Anda ke sini? Siapa Ziwei di sini? Kami datang khusus dari kabupaten untuk juara ujian masuk perguruan tinggi provinsi. Ziwei mau memberi selamat. Ziwei? Huara?
Halo Pak Pimpinan, saya Ziwei Lin. Ah, saudari Ziweilin. Oh, nama saya Chu, saya pimpinan Kabupaten Qingyuan. Kali ini, kamu benar-benar membawa nama baik untuk kabupaten kita, media provinsi dan kota. Semua berebut ingin wawancara kamu. Kapan kamu ada waktu? Saya selalu siap, ikuti arahan organisasi. Baik, baik, baik. Tunggu sebentar. Tidak mungkin, pasti salah. Mana mungkin dia bisa jadi juara provinsi, pasti dia curang. Suan Yue, apa yang kamu omongkan? Segera minta maaf pada Ziwei. Aku tidak salah. Aku paling tahu kemampuan dia. Aku yang paling paham. Dia sering bolos kerja, datang telat, keluyuran sama pria, mana ada waktu belajar. Lagi pula, dia cuma yatim miskin, mana ada buku. Ziwei, dia benar-benar tidak bisa jadi juara provinsi, pasti dia curang. Ibu, tolong jaga ucapanmu, ujian masuk perguruan tinggi. Ini urusan besar negara untuk cari talenta. Tidak boleh kamu fitnah sembarangan. Pimpinan Suan Yue, kamu baru dinobatkan jadi pekerja teladan dan dapat kuota kembali ke kota. Jaga citra diri ya. Jangan bikin brigade malu. Aku sudah berjuang keras, baru dapat kuota itu. Tapi Ziwei, dengan mudahnya, langsung jadi juara provinsi. Dibanding dia, kuota ini jadi tak berarti. Suwan Yue, aku paham keraguanmu, tapi bisa jadi juara provinsi. Semua berkat Shuming. Berkat bantuannya, berkat dia, Shuming sering antar aku ke kabupaten pinjam buku referensi, juga bawa aku ke kota daftar ujian masuk perguruan tinggi, bahkan turun ke ladang bantu aku kerja. Berkat dia, setengah tahun ini aku bisa belajar tenang di rumah. Chen Shuming, ternyata kamu khianati aku. Jiwei, kamu sama sekali tak kaget. Kamu sudah tahu dari awal tujuan aku dekati kamu, benar kan? Jiwei, kamu selalu manfaatkan aku. Maksudmu apa, Shuming? Apa itu manfaatkan? Pacaran itu memang saling suka. Dukung aku ikut ujian. Turun ke ladang bantu aku kerja. Itu kan kamu. Ziwei, berani main-main sama aku? Tangkap dia. Suan Yue, jaga sikap. Bapak Chu, di sini agak berisik. Mari kita bicara di tempat lain. Oke, ayo. Jiwei, tunggu. Aku masih ada yang mau dibicarakan. Jiwei, Pimpinan, kamu nih. Silakan masuk. Rekan Ziwei, tak sangka kondisimu begitu sulit. Menurutku, hari ini langsung kuantar kamu ke kabupaten. Kamu tinggal di penginapan. Sebelum sekolah mulai, kabupaten sediakan mobil antar kamu ke kota. Terima kasih, Pak. Tapi masih ada barangku di desa, perlu dikemas. Juga ada urusan pribadi, harus diselesaikan. Baik, kamu bereskan dulu. Setelah selesai, kusuruh sopir jemput kamu. Bapak Chu, ada sesuatu. Mungkin butuh bantuan Anda. Ada kesulitan apa? Silakan bicara. Organisasi akan bantu kamu. Terima kasih atas dukungannya. Begini, Jiwei, ternyata kamu masih di sini. Jiwei, aku tahu kamu masih punya rasa padaku saat bersama aku. Kebahagiaan itu tak bisa dipalsukan. memang aku suka kamu. Chen Shuming, kamu tampak polos. Tapi, kamu lupa satu hal. Suka dulu, tak berarti suka selamanya. Ziwei, aku. Setengah tahun ini, terima kasih. Karena kamu, aku sangat bahagia. Tapi, sampai di sini saja. Jiwei, kamu sudah janji sama aku. Saat manusia paling bodoh,
adalah saat bertanya. Kamu sudah janji sama aku. Dibanding jebakan yang kamu dan Suwan Yue buat, kerja sama kalian, usaha kecilku buat bertahan dan memanfaatkan, itu nggak seberapa. Jiwei, ternyata kamu memang sudah tahu. Iya, aku dan Suwan Yue memang rencanain itu. Tapi setelah itu, aku benar-benar jatuh cinta sama kamu. Jiwei, aku sadar aku salah. Kasih aku kesempatan, yuk mulai lagi dari awal. Nanti setelah balik ke kota, kita nikah. Cinta? Chen Shuming, kamu nggak merasa cintamu terlalu murah? Kemarin cinta Suwan Yue, hari ini cinta aku, besok cinta siapa lagi? Bukan, aku benar jatuh cinta padamu, Ziwei. Aku tulus. Nanti setelah kita kembali ke kota, ayo kita menikah, ya? Shuming, kamu bilang mau mulai lagi setelah pulang ke kota? Mulai dari awal bersamaku. Tapi Suwan Yue, dia juga dapat kuota kembali ke kota. Dia sengaja menjebak dan mencelakai aku. Kalau kamu tak putus total dengannya, bagaimana kita bisa mulai dari awal lagi? Jiwei, aku akan bicara jelas sama dia. Jangan khawatir, orang yang aku cinta itu kamu, hanya kamu. Suwan Yue, kamu dengar kan? Ziwei, kamu terlalu berbahaya. Kamu bikin aku dan Shuming bingung. Kamu senang ya? Kamu kira lulus kuliah, semuanya beres ya? Mimpi saja, dengar. Seumur hidup, aku nggak akan lepasin Chen Shuming. Sadar sedikit, bangunlah. Dia cuma manfaatin kamu. Habis dipakai, kamu bakal dibuang kayak anjing. Sekarang dia udah benci sama kita. Chen Shuming, kamu sama dia nggak mungkin. Aku nggak peduli. Jiwei, aku nggak peduli kamu manfaatin aku. Jiwei, aku sadar aku salah. Kasih aku kesempatan, bisa mulai lagi dari awal. Aku nggak peduli apa-apa. Shuming, jangan terpengaruh dia lagi. Bukannya kamu bilang cinta aku. Kenapa kamu bisa cinta dia? Kenapa kamu cinta perempuan itu? Jiwei, jangan pergi. Aku belum selesai bicara. Chen Shuming, kita udah selesai. Kalau kamu terus begini, nggak ada gunanya lagi. Setelah ini kamu sama Suwan Yue mau pisah jalan atau komplot bareng. Nggak ada urusan sama aku. Satu-satunya yang aku mau adalah sama kalian. Nggak ada hubungan lagi. Jiwei, aku tahu aku salah. Dulu kita tak seharusnya begitu padamu. Aku menyesal, sungguh menyesal. Menyesal? Dulu kalian kompak menjauhkanku. Aku kerja di brigad, diganggu Madaben. Dia menghadangku di ladang, kalian jelas lihat. Tapi pura-pura tak tahu. Chen Shuming, apa kau tak rasa aksi penyelamatan pahlawanmu itu terlalu dibuat-buat? Lin, kenapa hari ini sendirian? Mau dibantu kakak enggak? Kau pergi mau apa? Mau apa? Buang mau apa? Ada apa, Shuming? Mungkin dia memang mau. Kita jangan ganggu urusan orang. Pergi. Kalau kamu dekati lagi, aku nggak sopan sama kamu. Oke, sini. Kamu pergi. Pergi. Kamu nggak tahu malu, jorok. Ayo kita pergi. Pergi. Sejak hari itu, aku sadar. Di dunia ini nggak ada siapapun yang bisa bantu atau selamatkan aku. Hanya diri sendiri yang bisa berkali-kali menyelamatkan aku dari bahaya. Jiwei, aku hilang akal. Ini salahku. Aku bukan orang baik. Ziwei, jangan mulai di sini, berhenti ungkit masa lalu dan pura-pura sedih. Kalau kamu nggak sok suci tiap hari, siapa bakal ganggu kamu? Kamu pantas dilecehkan. Nggak pernah tobat, tapi semua itu udah nggak penting. Kalian benci aku, muak sama aku nggak peduli. Mulai hari ini,
aku dan kalian bukan satu dunia lagi? Aku salah, aku benar-benar salah. Kenapa dulu aku bisa gitu ke dia? Shuming, demi dia kamu jadi kayak gini. Layak nggak? Lupakan dia. Cuma kita yang sejalan. Ayo mulai lagi. Boleh kan? Suwan Yuen, sampai sekarang kamu masih nggak sadar. Di hati aku cuma ada dia, cuma Ziwei. Meski dia benci aku, memanfaatkan aku terima semua salahku. Tapi ingat, kau juga pernah manfaatkan aku. Mulai sekarang, aku tak mau ada urusan denganmu. Hatiku cuma untuk dia. Jadi aku mau tanya. Kalau Ziwei jadi wanita yang dipermainkan, masih suka dia? Mau apa? Suwan Yue, aku peringatkan. Jangan ganggu Ziwei lagi. Coba hitung waktu. Sekarang ini, Madaben dan yang lain pasti sudah berhasil. Apa? Suwan Yuen, kau benar-benar gila. Shuming. Tak guna, sudah terlambat. Aku Suwan Yue yang tak bisa kudapatkan. Jangan harap kau bisa punya juga. Aku pasti harus hancurkan Ziwei. Ziwei, aku mau lihat langsung. Saat kau jatuh tak berdaya. Hahaha. Kawan Lin, bukan. Sekarang harus panggil juara. Kalian mau apa? Juara kecil. Jangan takut. Kami cuma mau ajak kamu merayakan. Baik, ayo. Silakan. Kenapa? Ajak aku ke sini buat rayakan? Dia kira kami cuma bercanda. Ziwei, kalau kamu mau menyerah sekarang, bilang saja yang enak didengar. Mungkin nanti aku bisa bikin kamu lebih sedikit menderita. Aku janji, aku bakal perlakukan kamu dengan baik. Menurutku, yang harus menyerah itu kamu, Madaben. Kejahatan pencabulan bisa kena tembak. Wah, pantas juara provinsi. Tahu juga pakai kejahatan pencabulan buat nakut-nakutin orang. Hahaha. Aku takut banget nih. Nanti kalau sudah terlanjur terjadi, kamu pasti terima nasib. Wanita seperti kamu sudah sering aku temui, luar kelihatan dingin, tapi di belakang bisa jadi liar. Hahaha. Ayo bicara. Suwan Yue sebenarnya kasih kamu keuntungan apa? Berani ambil risiko, kepala bisa hilang. Demi lakukan ini, Oke. Karakternya keras, lumayan. Jujur saja, Sucingnian kasih aku angka ini. Aku masih bisa dapat kamu gratis, istri juara yang cantik. Deal ini sangat untung. Bener kan, bro? Ya, Hehe. Kalau kamu paham, ikut saja sama aku. Ya, mau apa kamu? Kayaknya Madaben sudah berhasil. Ziwei, kali ini kamu tak bisa sombong. Kenapa cuma kamu? Di mana wanita Ziwei? Ada yang salah? Ziwei, seorang wanita tanpa senjata, mana mungkin bisa melukai Madaben seperti ini? Tubuh Madaben tak ada luka jelas. Jangan-jangan pelakunya orang terlatih, tidak baik. Suwan Yue, kamu datang terlambat.
Kamu kelewatan pertunjukan seru. Su Wanyue, kamu telat. Kamu kelewatan aksi seru. Ziwei, kenapa kamu di sini? Dan juga County Chief, kenapa kamu juga datang? Su Wanyue, berani sekali kamu. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku cuma lewat saja. Lewat atau sudah direncanakan, kamu paling tahu sendiri. Sayang sekali, kamu kecewa. Aku sudah tahu dari awal, kamu pasti nekat. Pas aku pulang ke desa, kamu cari orang buat hancurkan nama baikku. Su Wanyue, kamu sama sekali nggak ada kemajuan, menyuruh orang lakukan kejahatan pencabulan. Itu pelanggaran berat. Kesempatanmu buat kembali ke kota, kayaknya sudah habis. Kamu memfitnah aku. Dasar apa kamu hukum aku? Ada bukti apa? Berhenti. Lepaskan. Semua ini, dia sendiri yang rancang semuanya. Cuma buat jebak aku, Ziwei. Kamu benar-benar kejam. Kejam? Soal kejam, siapa bisa kalahkan kamu? Su Wanyue, jangan keras kepala. Madaben dan yang lain sudah mengaku. Termasuk siapa dalangnya, apa imbalannya. Mereka ceritakan semuanya. Sudah jelas semuanya. Kamu pikir semua seperti kamu? Bodoh tapi tak sadar. Sudah terpojok masih ngeyel? Aku tidak, Tuan Kabupaten. Jangan percaya kata mereka. Mereka cuma preman kampung. Demi lolos hukuman, bisa bikin segala macam kebohongan. Mereka memfitnah. Ziwei, kamu membayar mereka untuk mencelakakan aku? Perkataan Madaben dan lainnya tak bisa dipercaya. Kalau perkataanku, ada yang bisa dipercaya. Tuan Kabupaten, aku bisa buktikan. Aku dengar sendiri rekan Su Wanyue mengaku dia yang menyuruh Madaben. Dia mau hancurkan rekan Ziwei. Chen Shuming, kau malah bantu dia mencelakai aku, pengkhianat. Su Wanyue, aku cuma nggak mau terus salah. Salahku juga. Harusnya nggak janji bantu kamu. Aku sempat hilang akal. Kalau saat itu aku cegah kamu, semua nggak akan seperti sekarang. Jangan pura-pura siapa yang kau aktingkan. Buat siapa sih? Chen Shuming, aku benci kamu. Hidupku rusak gara-gara kamu. Su Wanyue, kamu sendiri yang menghancurkan segalanya saat kamu menyuruh Madaben. Apa kamu tak pernah pikirkan akibat jika rahasia terbongkar? Su Wanyue, kamu diduga menghasut orang lain. Melakukan kejahatan pencabulan, status pekerja teladanmu dicabut. Juga hak kembali ke kota akan diserahkan ke pihak berwenang. Bawa dia pergi. Ziwei, tunggu saja. Aku takkan biarkan kamu lolos. Ziwei, kamu pasti kaget. Kalau bukan karena peringatanmu, juara provinsi kita sudah celaka. Karena ulah penjahat itu, Terima kasih atas bantuan pimpinan, kamu dan tim keamanan. Sudah kerja keras? nanti kalau ada masalah, langsung cari aku saja. Aku masih ada urusan lain. Aku pamit dulu. Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku hampir mati ketakutan. Kamu kira kalau kamu begini, aku bakal maafin kamu. Sudahlah. Aku juga nggak benci kamu lagi. Kita sekarang impas. Ziwei, maaf. Aku selalu berutang permintaan maaf resmi padamu. Aku juga nggak berharap kamu mau maafin aku, tapi aku benar-benar sadar aku salah. Kamu nggak perlu minta maaf sama aku. Karena dari awal, kita berdua saling memanfaatkan. Nggak ada benar atau salah. Cuma ada menang dan kalah. Ziwei, aku nggak akan nyerah. Aku akan cari cara buat nebus kesalahanku, biar kamu mau nerima aku lagi, biar kamu benar-benar cinta aku. Ziwei, ini sedikit perhatian dari kabupaten. Tolong terima. Kamu jadi kebanggaan kita. Seperti burung emas terbang tinggi. Sampai ke ibu kota. Harus rajin belajar. Demi negara, berkontribusi lebih besar.
Terima kasih Kepala Kabupaten, Anda dan pemerintah sudah banyak membantu saya takkan lupa. Kami pamit dulu. Semoga lancar. Ya, Gadis ini berwibawa. Beda sama anak-anak di asrama yang suka ribut itu. Dongge. Kenal? Ngomong apa sih? Masuk mobil? Iya. Bukankah itu gadis tadi? Ternyata dia juara ujian provinsi tahun ini. Dongge, lihat. Dia juara? Dongge, kamu memang tajam. Langsung tertarik pada juara provinsi. Aku ambil air sebentar. Lin Ziwei, namanya memang pas. anak ini kok agak aneh ya. Itu apa? Dengar dari warga desa, katanya ada penculik pakai obat, mencuri anak. Jangan-jangan nenek ini penculik. Bu, itu cucu Anda ya? Tidurnya lelap sekali, ribut sepanjang jalan tetap tidur. Iya cucuku. Badannya kurang sehat, minum obat, langsung tidur. Baju nenek sudah pudar, tapi baju anaknya pakai dakron yang lagi tren, sama sekali tak mirip cucu dan nenek. Sama sekali tidak seperti kakek dan cucu. Kulihat tangannya luka. Kenapa? Nggak apa-apa. Anak kecil memang aktif, jatuh sendiri. Mbak, kenapa tanya terus? Kayaknya nggak gitu deh, Bu. Anak itu benar anak ibu. Ibu kasih apa ke dia sampai tidur pulas gitu? Ngomong apa sih? Itu cucu saya. Kamu masih muda. Jangan ikut campur. Itu cucu ibu beneran. Tunggu petugas datang aja. Lepaskan saya. Tolong, ada orang. Orang ini mau ambil anak, perempuan ini mau ambil anak. Jangan percaya dia. Dia penculik. Cepat panggil petugas, tahan dia. Lepaskan aku. Ibu, itu dia. Sepanjang jalan, aku sudah curiga padanya, terus menatap anak kita, ternyata mau menculik anak. Ayo bantu tangkap dia. Gawat, dia punya teman. Padahal kelihatan cantik, kok bisa lakukan ini? Iya, hampir salah tuduh orang baik. Ayo, ikut aku ke pos pemeriksaan, Bu. Cepat turun bawa anak. Oke. Tidak. Dia mau culik aku juga. Lepaskan aku. Lihat aku balas kamu. Berhenti. Mau kabur. Kapten sudah tangkap dia. Siang bolong, berani rampas orang di kereta. Di mata kalian, masih ada hukum nggak? Ada apa? Siapa bikin keributan? Petugas piket, mereka penculik, mereka kasih obat ke anak, mau seret aku turun. Petugas piket, jangan percaya omongan mereka. Dua pria itu, komplotan dia. Mereka satu geng mau ambil anak. Astaga, kejam banget. Menindas kami, tua muda semua. Cucu kesayanganku. Aku dari pengawal Beijing, skuadron pengawal udara, Lu Xiangdong. Aku bisa jadi saksi. Ibu ini sedang cegah kejahatan
Dua orang ini kemungkinan besar penculik. Anak itu jelas bermasalah. Saran saya, segera amankan mereka, cek kondisi anaknya, serahkan padamu. Jangan macam-macam. Jalan. Kawan lu, tadi berkat kamu, kalau bukan kamu bertindak cepat, akibatnya bisa parah. Kamu terlalu sopan. Situasi seperti tadi, setiap tentara pasti akan bertindak. Tanganmu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, hanya lecet sedikit. Kamu hebat sekali, sekali gerak langsung lumpuhkan pelaku, jatuhkan mereka. Oh, kamu juga berani. Pengamatan tajam, berani dan teliti, seperti pendekar wanita, banyak pria tak bisa sepertimu. Saya bukan pahlawan wanita, tapi perempuan juga bisa hebat. Perhatian penumpang, kereta menuju ibu kota akan segera berangkat. Kapten baru saja terima info. Ada tugas mendesak untuk kita. Segera turun dan lapor. Mobil sudah menunggu di luar. Baik, saya paham. Saya masih ada tugas lain. Saya pamit dulu. Oke, semoga sukses. Jaga diri, rekan Ziwei. Kenapa dia tahu nama saya? Dia kenal saya? Ziwei, kita pasti bertemu lagi. Empat tahun ini saya terus belajar. Akhirnya lulus. Saya ditempatkan di pabrik tekstil Hongsing sebagai direktur baru. Sudah lama dengar pabrik ini, rugi parah, manajemennya kacau. Sekarang lihat sendiri, ternyata benar. Jelas sudah sampai, waktunya kerja. Di gerbang malah, tak ada satu orang pun. Halo, Pak Tua. Saya baru ditempatkan di sini. Nama saya Ziwei. Hari ini datang lapor. Tak dengar ada. Pekerja baru hari ini? Saya bukan pekerja. Tapi masuk juga boleh. Pabrik ini banyak masalah. Tolong bantu saya masuk. Oke, silakan. Masuk saja. Ini bukan pabrik, lebih kacau dari pasar. Aset negara, dibiarkan orang-orang busuk ini sedikit demi sedikit habis dimakan. Sepertinya tidak perlu diselidiki lagi. Jangan ngobrol lagi. Ayo rapikan. Kepala pabrik baru datang. Mobilnya sudah parkir di depan gerbang. Semua bersiap keluar sambut. Kok datangnya cepat sekali? Ayo, tunggu di gerbang. Menurutku, siapapun yang datang sama saja, kita ini kayak keponakan bawa lentera. Tetap saja. Ayo. Kepala pabrik baru. Kakak, saya baru di sini hari ini. Saya mau tanya, direktur baru ini siapa sebenarnya? Kok penyambutannya heboh banget? Baru masuk ya? Pantas kamu nggak tahu. Direktur baru itu, anak perempuan mantan direktur. Dulu dikirim ke desa sebagai pemuda, baru belakangan balik ke sini. Begitu balik, langsung gantiin posisi ayahnya. Oh, aku ingat. Memang sebelumnya dibilang, hari ini ada wakil direktur, bakal mulai bareng aku, nggak nyangka. Ternyata anak pejabat yang gantiin jabatan, lihat suasananya, malah lebih wah dari aku, sebagai direktur. Halo semua, saya direktur baru pabrik tekstil Hongsing, Suwan Yue. Suwan Yue? Kok bisa dia? Ziwei, kenapa kamu di sini? Lihat pakaianmu, kelihatan miskin. Jangan-jangan kamu pekerja baru? Kenapa mahasiswa susah cari kerja, akhirnya minta tolong di pabrik kecil kayak kami, biar aku kenalkan. Orang ini dulu terkenal banget
juara muda Ziwei. Tak menyangka, 4 tahun kuliah di universitas ternama, akhirnya cuma bisa jadi pekerja di sini, Ziwei. Nasibmu memang penulis cerita hebat. Dulu aku kalah, kamu yang atur, tapi akhirnya aku tetap jadi kepala pabrik Hongsing. Lalu kamu sudah sekolah bertahun-tahun, akhirnya tetap saja jatuh ke tangan saya. Kamu sudah berusaha keras, pada akhirnya bisa kalahkan latar belakang saya. Su Wanyue, saya juga mau tanya. Menurut aturan negara, orang yang punya catatan kriminal berat tidak mungkin lolos seleksi pimpinan, apalagi diangkat jadi wakil kepala pabrik negara. Kamu punya catatan kriminal, jabatan wakil kepala ini, bagaimana bisa kamu dapatkan? Bagaimana kamu tahu saya wakil kepala pabrik? Jangan-jangan hari ini kepala pabrik yang akan dilantik itu tidak mungkin, meski Ziwei lulusan universitas ternama, tak mungkin baru lulus, langsung jadi kepala pabrik negara. Mungkin saja, entah dengar dari mana. Konyol, kau kira bisa kendalikan aku dengan ini? Dengar ya, aku punya banyak koneksi. Pemeriksaan politik itu hanya ujian untuk orang biasa seperti kalian. Di pabrik ini, aku adalah aturan. Sekarang aku resmi umumkan, kau dipecat. Segera, langsung, keluar dari pabrik tekstil Hongsing. Benar juga, pejabat baru memang tegas. Kelihatannya kepala pabrik baru kita, orangnya keras. Yang baru datang, kurang beruntung, kita nanti harus hati-hati. Wakil Direktur Su sungguh berkuasa sekali. Meski aku cuma pekerja biasa, tapi aku tetap pekerja tetap negara, pegang pekerjaan tetap. Bukan cuma omonganmu, bisa dipecat semaumu. Lagi pula, kamu nggak takut aku laporkan soal identitasmu? Melapor. Silakan coba saja, kita lihat nanti siapa yang sial. Ziwei, jangan kira sekolah beberapa tahun itu hebat. Di sini, kekuasaan itu yang utama. Kalau aku bilang pergi, kamu harus pergi. Ngapain bengong? Cepat usir orang pembuat masalah ini. Ini, Katamu kekuasaan itu utama. Jadi, saya resmi beritahu kamu dan semua karyawan pabrik tekstil Hongsing, saya ditunjuk negara sebagai direktur baru pabrik tekstil Hongsing, Ziwei. Mulai sekarang, di sini, saya yang pegang kendali. Mana mungkin? Bagaimana kamu bisa jadi direktur baru? Saya lulusan universitas ternama dan dapat rekomendasi lulusan terbaik. Kenapa saya tak bisa jadi direktur pabrik Hongsing? Wakil Direktur Su, jam 3 sore ini akan ada rapat seluruh pabrik di workshop. astaga, akan ada tontonan seru lagi. Rapat sore nanti, Wakil Direktur Su wajib hadir juga. Daripada usir kamu, lebih baik saya awasi langsung di depan mata saya. Juga hindari situasi musuh sembunyi, kita terbuka. Oke. Direktur Lin, ini wilayahku. Meski kamu ditunjuk dari atas sebagai direktur, jangan harap bisa kuasai aku. Kalau naga, tetap harus tunduk. Kalau harimau, juga harus merunduk. Su Wanyue, kamu datang sendiri. Mana bisa aku lepasin begitu saja? Semoga selama ini kamu ada kemajuan, kalau tidak mainan ini. Jadi nggak seru? Semua diam. Sekarang, silakan Direktur Lin yang baru beri sambutan. Masih muda banget, bisa nggak ya? Paling cuma cari nama, sebentar lagi pasti pergi. Halo semua, saya Jiwei. Saya ditugaskan oleh organisasi ke pabrik pakaian Hongsing, bukan untuk cari nama, juga bukan sekadar formalitas. Sekarang, memang pabrik kita sedang dalam masa tersulit. Saya harap kalian jangan kehilangan harapan. Jika kita bersatu, percaya kita bisa segera lewati krisis. Ke depan, pabrik pakaian Hongsing pasti akan berkembang besar dan kuat. Baik. Direktur Lin, kata-katamu cukup berani. Pabrik kita rugi bertahun-tahun, bukan cuma dengan slogan, bisa diselamatkan. Kalau kamu memang punya cara bagus, mending bilang sekarang, biar semua belajar. Benar, ngomong doang enak. Ayo bicara, langkah konkretnya. Jangan buru-buru, aku mau jelaskan. Pertama, harus pahami situasi, temukan akar masalah. Mulai besok,
Aku akan masuk tiap bengkel, kerja bareng, hitung ulang biaya produksi dan efisiensi tiap proses, lakukan reformasi sistem, takkan biarkan pekerja rajin dirugikan. Tentu saja, hadapi yang malas, buang bahan, ganggu produksi, langgar aturan, aku juga takkan toleransi. Aku kenal kamu, Zhang Qiang dari ruang kerja 3, sering bolos kerja tanpa alasan, sudah 6 kali bulan ini, sesuai aturan pabrik, bonus bulan ini dipotong, dan diberi peringatan sekali. Kalau terulang lagi, akan ditindak tegas, sesuai peraturan. Direktur Lin bukannya cari cara tambah pemasukan, malah selalu mau hemat, baru mulai kerja, langsung sindir pegawai lama. Agak terbalik kan, siapa bilang aku nggak cari pemasukan? Kamu dapat pemasukan dari mana? Direktur Lin mau bikin aturan, aku justru mau tanya balik, kenapa pas kamu datang, mitra terbesar pabrik kita, pabrik pakaian Chaoyang, malah mau batalkan kerjasama? Apa? Batalkan kerjasama? Pabrik pakaian Chaoyang mau batalkan kerjasama? Kenapa aku nggak tahu? Tentu saja kamu nggak tahu, Direktur pabrik Chaoyang. Itu teman lama ayahku, kerjasama atau tidak, cukup satu kata dariku. Direktur Lin selalu sibuk, urus hal kecil nggak penting. Jadi nggak sempat perhatikan hal yang benar-benar penting. Wakil Direktur Su mau salahkan aku? Tentu saja, setiap bulan setengah pesanan datang dari pabrik pakaian Chaoyang. Sekarang mereka nggak kerja sama. Siapa tutup kekurangan itu? Siapa bayar gaji semua? Mengelola pabrik bukan cuma baca buku langsung bisa. Hari ini kamu harus beri penjelasan. Kalau aku tak bisa? Pabrik kita tak butuh orang cuma pura-pura kerja. Kita butuh direktur yang benar-benar bisa. Kalau kamu tak bisa beri solusi, maaf, kamu harus mundur. Ya, tak ada cara lain. Sebagai direktur, gimana kamu yakinkan semua? Cara tentu aku punya. Solusi tentu saya punya. Semua orang bisa bicara keras. Ayo, katakan saja. Pabrik pakaian Chaoyang, walau itu pabrik kita, mitra kerja terbesar, tapi harga yang ditawarkan jauh di bawah harga pasar, dan sering menunda pembayaran. Kalau saya tidak salah ingat, tagihan kuartal lalu bulan ini belum lunas. Lalu kenapa? Kita dan Chaoyang sudah kerja sama belasan tahun. Masa kita ribut soal kecil ini? Relasi. Relasi bisa tambah kapasitas produksi atau tingkatkan kesejahteraan semua orang. Meski Chaoyang diam, saya tetap akan ganti mereka. Dari tadi ngomong banyak, tetap belum kasih solusi kan? 1 bulan? Saya cuma butuh 1 bulan. Saya pasti bisa temukan pabrik mitra lebih besar dari pabrik pakaian Chaoyang. Ternyata itu cuma taktik mengulur waktu. Baik, saya kasih kamu 1 bulan. Kalau kamu gagal beri solusi, maka kamu harus keluar dari pabrik. Deal. Su Wanyue, kamu kira aku masih seperti gadis yatim piatu 4 tahun lalu? Halo kakak senior, ini aku Ziwei. Dulu Anda bilang, skuadron penerbangan mau ganti pabrik logistik kerjasama. Apakah juga termasuk perlengkapan musim? Memang benar? Kenapa kamu tertarik? Aku dengar kamu ambil alih pabrik tekstil bermasalah, mau ambil proyek ini? Ya kakak. Tolong bantu kenalkan. Oke, selama kuliah kamu juga banyak bantu aku, tapi Departemen Logistik Skuadron, pemimpin lu, dia terkenal dingin dan tegas, kamu harus usaha keras. Oh, pemimpin lu. Kameradlin, pimpinan kami, sudah menunggu Anda di dalam. Baik. Halo Pak Lu, saya. Pendekar wanita? Oh salah, saya Kamrat dari pabrik tekstil Hongsing. Direktur pabrik tekstil Hongsing, Lin Ziwei. Tak sangka Anda adalah Pak Lu. 4 tahun berlalu juara Lin, sekarang jadi direktur Lin. Silakan duduk. Saya sudah paham tujuan direktur Lin, namun
Situasi pabrik tekstil Hongsing, kami sudah pelajari awal. Terima kasih atas kesempatan untuk pabrik tekstil Hongsing ini. Sekarang, pabrik kami memang menghadapi beberapa masalah, tapi justru ini mendorong kami untuk reformasi, tingkatkan kualitas produk dan manajemen. Ini rencana upgrade teknologi terbaru kami, dan untuk permintaan militer, kami punya beberapa sampel kain khusus dan perhitungan produk. Silakan cek rencana produksi Direktur Lin. Dan penjelasannya sangat detail, kami akan pertimbangkan semuanya. Selanjutnya, kami juga akan kunjungi pabrik Anda untuk survei langsung. Silakan datang kapan saja. Kami pasti akan kerjasama penuh. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kamu kuliah di Universitas Beijing, jurusan manajemen ekonomi, benar? Bagaimana dia tahu? Bagus? Ilmu diterapkan. Kamu makin kurus, tapi lebih segar. Semoga sukses selalu. Semoga yang terbaik untukmu. Tetap kontak. Oke, jangan putus kontak. Kenapa mudah menyerah, Ziwei? Sekarang bukan saatnya untuk bicara cinta. Ziwei, kita akan bertemu lagi. Ziwei, kita bertemu lagi. Apa? Ziwei bergabung dengan skuadron penerbangan, juga bertemu dengan pimpinan dari Departemen Logistik. Ziwei, ini mau dapatkan order dari skuadron penerbangan. Mimpi saja. Halo, saya mau laporan anonim, kepala baru pabrik Hongsing, Ziwei. Dia sama sekali tidak punya pengalaman manajemen, baru lulus kuliah, hanya teori tanpa praktik. Pabrik mereka sekarang kacau balau. Mana bisa jamin kualitas barang militer? Lagi pula, dia naik jabatan karena koneksi. Ziwei, tunggu saja, keluar dari pabrik Hongsing. Pak Lu, ini dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Selain itu, ada satu hal lagi. Saya ragu mau bicara. Silakan. Ini tentang pabrik tekstil Hongsing. Belakangan ada rumor. Katanya manajer baru Bulin terlalu muda, kurang tegas, manajemen pabrik agak kacau, takut kerja sama terganggu. Katanya lagi, dia jadi manajer. Karena koneksi keluarga. Rumor apa itu? Rumor apa? Dengar dari mana? Siapa bilang? Cuma orang luar bicara. Tak jelas detailnya. Sambungkan ke bagian keamanan. Ya, saya Lu Xiangdong, tolong selidiki tentang pabrik tekstil Hongsing dan pimpinan utamanya, Ziwei, asal laporan anonim palsu tentang rekan Ziwei. Oke. Kami prajurit. Utamakan fakta. Ziwei itu lulusan pendidikan tinggi, punya kualifikasi, sedangkan pabrik tekstil Hongsing ini hasil investigasi awal dan laporan survei langsung. Pabrik tekstil Hongsing memang ada masalah lama, tapi setelah Ziwei pimpin, langsung lakukan reformasi besar. Saya harap Departemen Logistik bisa bedakan benar salah, jangan sampai dimanfaatkan orang. Siap. Halo, ini aku Lu Xiangdong. Ada hal lebih baik kamu tahu. Kepala pabrik Lin datang. Kepala Lin, batas waktu sebulan sudah habis. Selama sebulan ini di pabrik, kamu banyak bertindak. Semua sudah mengikuti kamu. Sekarang harus ada penjelasan. Aku rasa reformasiku bukan cuma coba-coba. Mata orang banyak tajam seperti salju, baik atau buruk. Semua punya penilaian sendiri. Dulu sudah sepakat batas waktu 1 bulan. Kalau kamu tak dapat mitra kerja yang lebih baik, harus mundur dari jabatan kepala pabrik. Kenapa sekarang merasa
tak bisa selesaikan tugas, mulai main kartu hubungan. Wakil Kepala Pabrik Su, yakin sekali aku tak bisa dapat mitra kerja yang lebih baik. Kamu tahu atau tidak, harus aku bongkar. Sayangnya, kamu kecewa. Aku sudah temukan mitra kerja yang lebih baik. Silakan masuk, Kepala Bagian Lu. Silakan masuk, Kepala Bagian Lu. Selamat datang semua, pimpinan Departemen Logistik Skuadron Penerbangan, pimpinan Lu. Terima kasih atas bimbingannya. Barusan saya dengar ada yang membahas soal mitra kerjasama. Ini wakil direktur pabrik kami, rekan Su Wanyue. Dia khawatir saya sulit cari mitra kerja sama yang lebih baik, akan ganggu produksi selanjutnya. Wakil Direktur Su terlalu khawatir. Setelah penilaian awal dari Departemen Logistik kami, pabrik tekstil Hongsing punya potensi untuk ambil bagian dalam tugas produksi kebutuhan militer. Kedatangan saya kali ini untuk memastikan kerjasama ini. Aku sudah lapor anonim. Katanya Lu Xiangdong. Paling tak berperasaan, bagaimana Ziwei? Masih bisa dapat order dari skuadron penerbangan? Karena urusan mitra, sudah tak ada masalah. Mari kita bahas hal lain. Akhir-akhir ini di pabrik, ada yang menyebar tentang aku dan pabrik, gosip palsu, bahkan ada yang telepon anonim ke mitra kerja untuk laporan jahat. Aku tak tahu menyebar gosip dan pelaku telepon anonim apa motivasinya. Mau gagalkan order pabrik kita atau mau hancurkan reformasi. Tapi siapapun yang merugikan demi keuntungan pribadi, main belakang, berbuat curang, tak akan berhasil. Orang yang melakukan ini benar-benar tak bermoral. Ya, pesanan ini kalau gagal, yang rugi adalah kepentingan bersama. Sangat tercela. Ya. Wakil Direktur Su, apa pendapatmu? Mana aku tahu siapa pelapornya? Jangan-jangan kau kira aku yang melapor? Direktur Lin, jangan asal tuduh orang. Bukankah lebih baik? Karena ada hal, kalau sudah dilakukan, pasti ada konsekuensi. Benar kan, Pak Lu? Kami pilih mitra kerja dengan standar dan prosedur ketat, takkan ubah keputusan hanya gara-gara gosip. Justru, kami akan kejar pesaing curang dan penyebar fitnah. Sampai tuntas. Pak Lu, saya antar Anda lihat produksi bengkel kami. Silakan lewat sini, Ziwei. Pabrik Hongsing warisan ayahku. Kau wanita perampas. Kamu sudah tahu lama siapa pelapor anonim itu, kenapa tidak langsung mengungkapkan padanya? Fitnah jahat cukup bikin dia dapat sanksi, bahkan keluar dari pabrik tekstil Hongsing. Meski keluar dari pabrik, keluarganya masih bisa bantu dia dapat kerja bagus. Jadi semua ini apa artinya? Pak Lu, ekspresi Anda kenapa? Anda pikir aku terlalu berpengalaman, tak seperti yang Anda bayangkan? Aku cuma rasa perjalananmu pasti melelahkan. Apa yang bikin aku capek? Cuma sekolah beberapa tahun, baru lulus, langsung jadi direktur pabrik negara yang semua orang impikan. Bisa dapat pesanan militer besar seperti ini. Aku udah sangat beruntung. Ziwei, ini bukan soal keberuntungan. Hadapi pabrik Hongsing yang kacau balau, bisa temukan masalahnya. Itu kemampuanmu. Hadapi tekanan besar, berani lakukan reformasi, itu keberanianmu. Buat proposal kerjasama dan sampel yang Departemen Logistik tak temukan cacatnya. Itu profesional dan dedikasimu, keberuntungan beri kamu peluang. Tapi hasilnya tergantung kamu. Semua berkat usahamu, Ziwei itu. Sejak kecil, tak pernah ada yang puji aku begini. Aku selalu pikir, cuma aku lagi beruntung. Jangan selalu anggap keberuntungan yang berjasa. Juga jangan merasa semua kamu tanggung sendiri. Itu bukan hal wajar. Kamu sudah berjuang keras. Aku tahu itu. Oh, aku sudah cek pabriknya. Saatnya aku pergi. Detail kontrak. Nanti aku minta staf segera kirim ke kamu. Baik, biar aku antar kamu. Tak perlu. Masih ada urusan di pabrik. Kamu masih sibuk. Aku pamit dulu. Akhir-akhir ini, kalian semua pasti sudah lihat, kepala pabrik baru bicara manis, dapat pesanan besar militer, katanya kerja keras, hasil banyak, faktanya, aturan makin banyak, pengawasan makin ketat. Aduh,
Kita semua sudah lama kerja di sini, tapi harus tahan sikapnya. Iya, dulu kerja santai, sekarang telat sedikit, langsung dipotong gaji, siapa tahan? Kalau terus begini, pekerjaan kita bisa hilang di tangannya. Kita tak boleh diam saja. Harus buat dia sadar, pabrik ini bukan cuma dia yang berkuasa. Nanti bel kerja mulai berbunyi. Kita semua jangan kerja, kumpul di lapangan kosong, minta penjelasan darinya, harus batalkan sistem evaluasi kacau itu. Oke. Ya, Ya, Direktur Lin ada masalah, para pekerja mulai protes, sekarang mereka kumpul di lapangan, mereka mau mogok kerja, minta Anda batalkan aturan baru. Tidak mau berubah. Ayo, batalkan aturan baru. Direktur, tepat Anda datang. Sistem Anda ini, kami tak tahan lagi. Harus dibatalkan. Kalau tidak, kami berhenti kerja. Benar, berhenti kerja. hari ini semua kumpul di sini, khawatir sistem baru, bikin kamu kehilangan pekerjaan, ya? Pak Lin, tak ada manusia sempurna. Siapa tak pernah salah? Sistem baru ini terlalu ketat. Sedikit salah, gaji dipotong. Nanti bisa-bisa semua karyawan dipecat semua. Betul kan? Iya kan? Benar. Iya. Saya tahu apa yang kalian khawatirkan, tapi reformasi demi bertahan, bukan untuk menyerah. Dulu manajemen longgar, banyak tikus pabrik. Penilaian baru ini, biar yang mau kerja keras dan punya skill, dapat upah lebih, yang suka malas, tak bisa cari celah, baru pabrik bisa untung. Nasi semua orang, baru aman dan tahan lama. Jangan percaya janji kosong dia. Dia jelas cari-cari masalah kecil, jelas mau jadi diktator. Iya, kita semua sudah lama di pabrik ini. Siapa yang tidak lebih baik dari kamu? Kamu kerja kurang dari kami, tidak ada prestasi, masih mau tekan karyawan lama, buat pamer kekuasaan. Direktur Lin, coba pikir mana bisa diterima semua. Iya, saya tidak terima. Saya tidak terima. Hari ini, saya benar-benar jadi diktator. Kamu dipecat. Apa? Bulan ini, terlambat 2 kali, bolos 3 kali, produk gagal paling banyak, makanya takut dinilai. Karena kamu sama sekali tidak berniat kerja baik. Selain itu, kamu hasut teman kerja buat ribut, bikin kacau, pengaruhi yang lain, semua kelakuan burukmu jelas terlihat. Kamu terima nggak? Karena hari ini semua sudah kumpul di sini, saya mau pakai kesempatan ini buat tegaskan lagi ke semua, aturan baru. Negara punya hukum, pabrik punya peraturan, kumpul buat ribut, berhenti kerja sendiri, merusak produksi normal, itu pelanggaran serius. Kalau parah, akan saya serahkan ke Departemen Penegakan Hukum. Tapi, saya yakin hampir semua pekerja masih ingin pabriknya maju, dan dengan kerja keras, bisa dapat uang lebih banyak, hidup lebih baik. Hari ini saya di sini, saya beri kalian jaminan, upah borongan, ditambah bonus kualitas, ditambah bonus kinerja, kerja banyak, dapat banyak, kerja bagus, dapat ekstra, seperti Master Zhao, pekerja tingkat 8, gaji pokok bulan ini, ditambah borongan, ditambah bonus kinerja, 3 kali lipat dari gaji sebelumnya. Seperti anak muda Shaoli, kerja cepat, rajin belajar dan kerja, target produksi bulanan, semua tercapai, gaji bulan ini 2 kali lipat. Selain itu, gaji bulan ini sudah selesai dihitung. Beberapa hari lagi hari gajian, gaji yang kalian terima dan bonus semuanya nyata. Baik, oke. Sekarang, yang mau tetap kerja teman-teman pekerja, silakan kembali ke posisi. Yang tidak mau tetap bisa ke bagian personalia untuk urus resign. Saya, Ziwei, tidak akan memaksa. Saya kembali ke lini produksi, saya dukung kepala pabrik Lin. Kenapa masih diam saja? Ayo kerja, cari bonus. Ayo. Su Wanyue, kupikir kamu bisa buat kejutan. Ternyata kamu benar-benar tidak ada kemajuan.
Kamu nggak punya kemampuan, nggak punya relasi juga. Mau lawan aku pakai apa? Mending cepat pulang aja, cari pria buat nikah. Ziwei, jangan senang dulu. Ziwei, kamu keterlaluan. Siapa? Yue, Ayah, ada apa? Lagi pusing? kalah skill, masih berani marah. Sudah, aku telepon. Ada kabar baik buatmu, Shuming sudah pulang. Chen Shuming sudah kembali. Bukankah dia tinggal di tempat jelek itu? Kenapa dia pulang? Sekarang otak Shuming lebih jernih dari kamu. 4 tahun di lapangan, kerja keras, raih prestasi, naik jabatan, ditambah dukungan besar dari keluarga Chen. Banyak bantuan. Akhirnya resmi dipindah ke kota. Katanya unit penempatan lumayan bagus, masa depan cerah. Apa sih? Baguslah, kalau Chen Shuming sudah balik, mungkin bisa pakai cara lama lagi. Ziwei, tunggu saja. Ayah, aku dan Chen Shuming sudah 4 tahun tak bertemu. Tidak tahu dia? Yue, ini kesempatanmu. Kamu dan Shuming tumbuh bersama sejak kecil. Dulu dia benar-benar anggap kamu segalanya. Sekarang dia pulang. Keluarganya baik, punya kemampuan sendiri, relasi luas. Kalau bisa menikah dengannya, Ayah, benar kata ayah. Aku tahu harus bagaimana. Tenang saja, ayah, Chen Shuming. Dia harus jadi milikku. begitu yang benar, dekati dia. Jangan takut sama Lin Ziwei. Nanti siapapun tak akan remehkan keluarga Su. Cepatlah, cari tahu pasti di mana dia kerja. Harus aktif. Tenang saja, ayah. Perempuan jahat bernama Ziwei itu kira jadi kepala pabrik, sudah hebat banget. Tunggu aku nikah sama keluarga Chen. Lihat saja, dia masih bisa sombong nggak? Jiwei, akhirnya kita ketemu lagi. Chen Shuming, kenapa kamu di sini? Jiwei, akhirnya aku bisa lihat kamu lagi. 4 tahun ini, aku nggak pernah berhenti menyesal. Aku kerja keras naik jabatan, kerja mati-matian, supaya layak buat kamu. Supaya punya kesempatan cari kamu lagi, tebus kesalahanku. Jiwei, Tolong jaga jarak, Chen Shuming. Kita sudah lama, nggak ada hubungan. Tolong jangan ganggu aku lagi. Jiwei, tolong kasih aku satu kesempatan lagi. Kita mulai dari awal, ya. Sekarang aku dipindahkan ke kota, tempat kerjanya lumayan. Sekarang aku bisa memberimu hidup lebih baik. Aku tak akan biarkan kau tersakiti. Chen Shuming, bisakah kamu jangan seperti anak kecil? Dengar ya, dari awal aku tak pernah suka kamu. Kamu paham? Jiwei, kamu masih marah sama aku. Shumingge, benar kamu, Shumingge. Tadi aku lihat dari jauh, kelihatannya kamu. Kamu pulang sekarang, tak bilang dulu. Aku cari cari kepala pabrik Lin. Oh, cari kepala pabrik Lin ya. Wah, kepala Lin. Sekarang dia paling sibuk di pabrik Hongsing. Di pabrik ini, benar-benar sibuk. Dia pasti tak sempat pikir soal pribadi. Jiwei, Hah, Shuming, kenapa peduli dia? Dia gila kerja. Tak ada sisi feminin. Ayo pergi, aku tahu satu, restoran baru, enak banget, biar aku traktir kamu. Mau pakai trik lama lagi? Jiwei, Kenapa kamu datang lagi? kemarin belum sempat bicara denganmu. Jiwei, aku... Chen Shuming, aku ulangi sekali lagi. Kita mustahil bersama. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Sikapmu cuma ganggu pekerjaanku. Jiwei, kamu masih marah. Tadi malam, aku dan Suan Yue benar-benar tidak ada apa-apa. Itu karena keluarga yang atur. Aku juga... Aku tidak peduli kamu dan Suan Yue mau balikan atau tidak, atau masih ada hubungan. Semua tak ada urusan denganku. Sekarang aku fokus pada reformasi pabrik dan perkembangannya.
Aku tak punya tenaga, juga tak ada waktu untuk mikirin masalah pribadi. Tolong mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Chen Shuming, apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Jiwei, dengar penjelasanku? Ada apa? Di siang bolong narik-narik perempuan? Kamu pikir ini tempat apa? Saudara, mungkin kamu salah paham. Aku dan Ziwei itu teman lama. Ada yang mau kubicarakan. Aku sama dia tak ada urusan lama. Jiwei, kenapa kamu bilang begitu? Aku pulang kali ini memang khusus buat... Ngapain kamu balik? Tak ada hubungannya sama aku. Pak Lu, mending kita balik dulu. Jangan di sini buang waktu sama dia. Oke. Pak Lu ini siapa lagi? Jangan-jangan dia juga suka Ziwei? Tidak bisa. Aku harus cegah dia. Jangan biarkan dia rebut Ziwei. Pak Lu, terima kasih tadi. Tidak perlu. Kebetulan aku ada urusan. Atasan sangat perhatikan kualitas barang kebutuhan militer dan waktu pengiriman standarnya tinggi agar semuanya lancar. Sebagai wakil pihak utama, aku akan tinggal di pabrik sementara, awasi produksi penuh. Bagaimana Pak Lin? Ada masalah? Tidak ada masalah. Pak Lu, datang beri arahan. Kami semua di pabrik tekstil Hongsing akan kerja sama penuh. Pastikan pesanan selesai tepat waktu. Ini pabrik Hongsing kami, produk terbaru kami, sampel kain baru. Kain ini lebih ringan dari kain pasaran, juga lebih tahan lama. Pak Lu. Ini produk kami, ada masalah kualitas. Tidak. Kamu dan orang di pintu tadi teman lama. Bisa dibilang begitu? Kelihatannya dia bukan cuma mau ngobrol, nggak sesederhana itu. Kamu dan orang di pintu tadi, ya teman-teman lama, bisa dibilang begitu. Kelihatannya dia nggak cuma mau ngobrol, nggak sesederhana itu. Pak Lu, amat teliti ya. Kenapa? Sekarang militer perlu juga menilai masalah komunikasi dari mitra kerja. Ya, militer tak ikut campur, tapi sebagai mitra utama, saya wajib tahu semua hal yang pengaruhi stabilitas pabrik dan faktor yang memengaruhi suasana hati penanggung jawab. Oh, pemimpin Lu khawatir dia ganggu kerja saya, lalu berdampak pada progres pesanan, benar? Itu faktor utama. Lalu faktor sekunder? Direktur Lin tampaknya punya relasi baik. Memang cukup baik. Punya banyak teman lebih baik daripada banyak musuh. Tapi respon pemimpin Lu hari ini sepertinya melebihi tugas pihak utama. Ziwei, kamu sedang uji kesabaran saya. Tak berani. Karena Lu Xiangdong kurang sabar, saya harus kerja lebih giat. Pastikan pesanan lancar dikirim. Bagus kalau tahu. Bukankah kau janji ajak aku lihat kabel khusus yang baru datang? Ayo jalan, bos Lu. Lu Xiangdong, tunggu aku. Kalau Lu Xiangdong sudah pastikan benar, lalu kami akan pasok sesuai standar ini. Maaf. Tidak apa-apa. Pinggangnya. Sepertinya ada masalah lama. Ayo, kita ke lini produksi berikutnya. Pinggangmu pernah cedera? Tadi
aku lihat kau sepertinya kurang nyaman. Sudah lama, 3 tahun lalu, di perbatasan saat misi terbang, ada kecelakaan kecil, pesawat, akhirnya bisa diselamatkan, nyawa juga selamat, cuma pinggang ini ada masalah kesehatan, tak bisa terbang lagi. Makanya kamu pindah ke departemen logistik, jadi atasan. Hei, ganti posisi saja, tetap berkontribusi buat negara. Luka ringan tetap lanjut kerja. Di posisi apapun, kamu pasti tetap bersinar. Tapi, setelah ini jangan terlalu memaksakan diri, jangan ambil kerja fisik berat lagi. Jadi, ini perintah Kepala Lin, Bisa dibilang begitu? ikuti saja arahan Kepala Lin. Kepala Lin, ada barangmu. Mulai sekarang, barang dari orang di luar urusan kerja, semua hadiah tidak boleh disimpan, Jadi bunga ini, buang saja. Jiwei, sudah pulang kerja, capek nggak? Gimana? Biar aku antar pulang, aku tahu di dekat sini ada restoran baru, rasanya lumayan, gimana? Chen Shuming, aku sibuk, nggak ada waktu, tolong lain kali. Jangan datang ke pabrik kami, lagi, nggak baik. Jiwei, aku tahu kamu masih marah sama aku, tapi boleh nggak beri aku kesempatan untuk menebus? Lihat, sekarang kondisiku bagus, aku bisa kasih yang terbaik, hidup. Dulu, aku bodoh, tertipu Suwanyue. Tapi, orang yang aku cinta di hati, hanya kamu. Kamu masih mau? Sudah berapa kali aku bilang, kalau kamu terus mengejarku begini, aku makin meremehkanmu. Tolong jaga diri. Jiwei, anak muda, sayang kalau bunga ini dibuang, bawa pulang saja. Lin Ziwei, aku tak akan menyerah. Aku akan menunggu sampai kamu berubah pikiran. Shuming, kamu jemput aku pulang kerja? Bunga ini buat aku? Kamu terlalu berharap. Shuming, kenapa kamu masih mikirin orang itu? Apa sih hebatnya dia sampai kamu nggak bisa lupa? Siapa yang aku suka nggak ada hubungannya sama kamu? Jelas ada. Kita kan mau nikah. Ayahku bilang, malam ini kamu ke rumah buat makan malam. Suwanyue, bisa nggak kamu jangan selalu pakai orang tua buat tekan aku? Aku udah bilang berkali-kali, aku nggak suka kamu, kenapa maksa terus? Kalau bukan karena keluargamu, aku nggak akan nempel sama kamu serendah ini. Aduh, Shuming. Dulu semua aku yang salah. Semua salahku. Maafin aku ya. Aku paling cinta kamu. Halo Tante, ini Wanyue. Bagaimana kabar kesehatan Anda belakangan ini? Apakah nafsu makan Anda baik? Wanyue. Saya baik-baik saja. Kenapa kamu sempat menelepon? Kamu telepon saya? Aduh, kenapa bicara begitu, Bibi? Saya sibuk, tapi tetap ingat Anda dan Paman. Oh iya, Bibi. Beberapa hari lalu, saya lihat shawl sutra asli. Motifnya keren, sangat cocok untuk Anda. Jadi saya beli untuk Anda, nanti saya bawa untuk Anda coba. Kamu baik sekali. Saya terima niat baikmu, jangan boros. Bibi, sebenarnya hari ini saya mau bicara. Ada sesuatu Tentang Shuming kan? Shuming. Belakangan dia sering cari kita, kepala pabrik Hongsing, Lin. Aku tahu, kepala Lin muda dan berbakat. Cantik juga. Shuming suka dia. Itu bukan masalah. Tapi Tante, aku dan Shuming sudah lama bersama, dan sebelumnya kita sudah sepakat. Wanyue, maksudmu aku paham. Aku akan bicara pada Shuming. Kamu anak yang pengertian. Tenang saja, keluarga Chen pasti adil padamu. Aku tahu Tante paling baik padaku. Aku tak ganggu lagi, silakan istirahat. Chen Shuming mau putus denganku. Tak semudah itu.
Setiap transaksi ini tidak sesuai catatan. Subang Chang ini sebenarnya korupsi berapa? Produk kain bertahun-tahun berturut, harga pabrik jauh di bawah pasar, harga saat itu pabrik rekanan, selalu pabrik pakaian Chaoyang, suku cadang alat kedua masuk gudang, tanda tangan mencurigakan, setelah dicek, saat itu tidak ada, alat yang masuk, Subang Chang ini sebenarnya dapat berapa? Masuk kantongnya sendiri. Berapapun yang kamu ambil, akhirnya harus keluarkan bersih-bersih. Suwan Yue, saat pelindung terbesarmu jatuh, mau lihat kamu masih sombong sampai kapan? Silakan masuk. Master Zhao, kenapa Anda datang? Ini gaji bulan ini. Ada kesalahan? Tidak, Pak Lin. Anda salah paham. Sejak Anda pimpin pabrik Hongsing, kehidupan kami jelas membaik. Jadi lebih baik, kami semua sangat berterima kasih. Terima kasih banyak. Master Zhao, silakan duduk. Pak Lin, jelas terlihat Anda sungguh ingin pabrik Hongsing maju. Saya tahu, di pabrik ini ada yang demi kepentingan sendiri, selalu sabotase. Hari ini saya datang, ada sesuatu. Mau saya berikan, silakan lihat. Baik. Barang ini dulu milik kepala pabrik lama, tertinggal di tumpukan limbah gudang, lupa dibawa. Kupikir masih berguna, jadi kusimpan. Aku juga kurang pendidikan, nggak paham isinya. Anda pernah sekolah, kupikir pasti bermanfaat buat Anda. Master Zhao, Anda benar-benar bantu saya banyak sekali. Asalkan demi kebaikan, pabrik tekstil Hongsing. Ada apa-apa, tinggal bilang saja. Master Zhao, tolong jaga rahasia ini biar nggak bikin geger. Tenang saja hari ini. Anggap saja saya nggak pernah ke sini, masih ada kerjaan belum selesai. Saya pulang dulu. Biar saya antar. Ini catatan kerja Subang Chang. Barang sepenting ini, dia bisa saja lupa. Benar-benar keberuntungan buatku, Suwan Yue. Hari baikmu sudah benar-benar berakhir. Halo kakak senior, ini aku Ziwei. Ya, aku dengar setelah lulus, dia kerja di bidang penulisan dokumen. Benar, ada hal ingin aku sampaikan padanya. Sepertinya teleponku ada efeknya Shuming. Kamu datang jemput aku pulang kerja ya. Ayo, ada film baru. Aku dan kamu. Suwan Yue, apa hubungannya kita? Film apa yang bagus? Lagi pula, jangan lagi mencoba menyenangkan ayah ibuku mulai sekarang. Jangan cari aku lagi, aku sibuk, tak ada waktu untukmu. Ziwei, sudah selesai kerja, mau pulang bareng aku? Kamu segitu suka bersikap hangat ke dia yang dingin itu. Apa kurangnya aku dibanding dia? Suwan Yue, kamu nggak pernah ngaca. Apa sih yang kamu punya lebih dari dia? Chen Shuming, kamu keterlaluan. Aku tulus banget sama kamu. Tapi kamu malah suka sama orang yang nggak cinta kamu. Kenapa? Kenapa gitu? Suwan Yue, kamu gila ya? Benar. Aku memang gila. Aku Suwan Yue. Begitu sombong, tapi di depanmu. Jadi sangat rendah. Lalu kamu, anak dari keluarga terpandang, di depan gadis yatim itu, juga serendah aku. Aku nggak terima. Aku nggak terima. Kamu milikku. Kita sudah sepakat, setelah balik ke kota, kita akan menikah. Cukup, Suwan Yue.
Aku nggak akan nikahi kamu. Apa maksudmu? Aku bilang, aku Chen Shuming nggak akan nikahi kamu, seumur hidup nggak akan. Lagi, jangan harap orang tuaku, mereka belum tahu apa yang kamu lakukan di desa. Semua masalah itu, kalau kamu paksa lagi, aku akan buat semua masalah itu jadi rahasia umum. Chen Shuming, kenapa kamu begini ke aku? Aku sudah sangat baik ke kamu, sudah lakukan segalanya. Suan Yuen. Semua ini karena kamu cari masalah sendiri. Kalau dulu bukan aku yang pulang bantu kamu, mana mungkin aku dan Ziwei jadi begini sekarang. Kalau kamu masih punya sedikit hati nurani, jangan ganggu aku lagi. Aku tidak salah. Aku benar. Semua ini gara-gara Ziwei. Tanpa dia, aku pasti sudah kembali ke kota dan menikah di keluarga Chen. Ziwei, semua ini salahmu. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Sayang kecil, sekarang kamu puas. Sok suci apa sih? Jangan kira aku nggak tahu cara kotor apa yang kamu pakai buat godain Chen Shuming. Kamu pikir jadi kepala pabrik, udah hebat. Tanpa Lu Shangdong di belakangmu yang dukung kamu bukan siapa-siapa. Cuma cewek manis yang naik jabatan gara-gara tidur sama cowok. Suan Yue, susah payah ambil hati keluarga Chen, akhirnya dibuang sama Chen Shuming. Suan Yue, nggak nyangka sih, gagal jadi manusia, apalagi jadi wanita. Kayaknya aku terlalu tinggi nilai kamu cuma badut murahan. Cantik. Saya lihat, belakangan kamu sangat tenang. Suan Yue sudah berkali-kali menantangmu. Kamu tetap santai, sekarang dia hanya seperti belalang di musim gugur. Tak lama lagi selesai. Kamu sangat percaya diri, kami terima laporan, mantan Direktur Pabrik Hongxing, Su Bangchang, diduga pakai jabatan korupsi aset negara, terima dan beri suap. Kami mulai penyelidikan. Mohon semua kerjasama, kalian berdua, saya Direktur Pabrik Hongxing, Jiwei, saya pasti akan bantu penyelidikan. Tolong ikut kami sebentar. Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi denganmu. Aku ambil dokumen dulu. Ya, Ayahku dilaporkan orang. Mana mungkin itu Ziwei. Pasti dia yang melaporkan ayahku. Jiwei, ada apa ini? Saudara, kalian salah paham ya. Jiwei selalu patuh aturan, orang baik. kamu salah paham. Aku cuma bantu penyelidikan. Jiwei Lin, kamu lucu sekali. Aku mau kamu mati. Jiwei, hati-hati. Chen Shuming, dasar bodoh. Sudah begini masih bela dia. Jiwei Lin, aku takkan ampuni kamu. Mati pun aku tetap dendam. Jangan bergerak. Shuming, Shuming, tetap kuat, ambulans segera datang. Mengetahui, ya? Shuming, Shuming. Direktur Lin,
Ada orang mencarimu di pintu. Baik, Setelah kembali ke kota, kamu tetap jadi dirimu. Pertama kali kamu dekati aku, kamu tampak pulih baik. Aku jadi tenang. hampir saja kehilangan nyawa, banyak hal. Aku juga akhirnya paham, Jiwei, maaf. Karena sikapku saat dikirim ke desa, lemah dan penuh perhitungan, karena terus mengganggu setelah kembali ke kota, tak pernah berhenti, aku minta maaf padamu. Kalau tusukannya meleset sedikit, kamu bisa mati. Ya, sakit sekali. Tapi aku tahu, setidaknya, akhirnya aku lakukan hal yang benar, setidaknya, mungkin bisa menebus 1/1000 dari yang kau lakukan. Apa yang sudah terjadi tak bisa diubah, juga tak bisa dilupakan. Biar sampai di sini saja. Aku maafkan kamu, kamu juga maafkan dirimu. Aku ajukan pindah ke zona pengembangan selatan, beberapa hari lagi berangkat. Semoga perjalanan lancar. Jaga diri. Aku ajukan pindah ke zona pengembangan baru di selatan. Beberapa hari lagi berangkat. Semoga perjalanan lancar. Jaga diri. Kayaknya aku datang di waktu yang kurang pas. Kenapa aku cium bau cemburu di sini? Ada ya. Kelihatannya kamu cukup peduli sama dia. Mungkin dia justru yang paling patut dikasihani. Dia mau ke selatan sebentar lagi. Aku cuma datang mengantar dia. Tapi kamu, kenapa tiba-tiba datang? Tentu ada kabar baik buat Direktur Lin. Bahan fungsional yang diajukan terakhir kali bukan cuma lolos tes, tapi juga menang juara 1 di pabrik. Skuadron penerbangan pilih pabrik kalian jadi pemasok utama, pesanan naik 30%. Bagus banget. Sekarang pabrik Hongsing benar-benar di jalur. Kamu yang buat pabrik hidup lagi. Kamu, aku, dan semua pekerja di pabrik Hongsing, kita semua kerja bareng, bikin pabrik hidup lagi. Lu Shangdong, tolong bimbing ke depan. Salam kenal.